Halo Sobat Edson, salam pintar. Jumpa lagi bersama saya Kak Andi, tutor sejarah Edson.id. Kali ini kita akan membahas materi peristiwa mutakhir di dunia. Yuk saksikan bareng-bareng. Sobat Edson, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang peristiwa mutakhir di dunia. Ada banyak peristiwa yang terjadi di dunia pasca terjadinya Perang Dunia Kedua, di mana peristiwa-peristiwa tersebut kemudian digolongkan sebagai peristiwa mutakhir. Di antaranya adalah peristiwa Perang Vietnam, kemudian reunifikasi Jerman, kemudian politik apartheid Afrika Selatan, termasuk juga revolusi musim semi yang terjadi di negara-negara Arab. Itulah beberapa peristiwa yang kemudian dikategorikan sebagai peristiwa mutakhir di dunia. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu peristiwa yang terjadi di kawasan Asia, khususnya kawasan Asia Tenggara, yaitu Perang Vietnam. Apa sih yang dimaksud sebagai Perang Vietnam ini? Perang Vietnam nantinya dapat kita bagi menjadi dua. Yang pertama adalah perang yang terjadi pada tahun 1946 sampai dengan tahun 1954, dan Perang Vietnam yang kedua berlangsung pada tahun 1955 sampai dengan tahun 1975. Yang harus kita pahami bersama bahwa dalam Perang Vietnam Jilid 1 berbeda dengan Perang Vietnam Jilid 2. Dalam Perang Vietnam Jilid 1, perang melibatkan kelompok komunis yang kemudian dikenal sebagai Viet Minh yang berhadapan dengan Perancis. Sedangkan dalam Perang Vietnam Jilid 2, perang berlangsung antara Vietnam Utara yang dibantu oleh gerilyawan komunis Viet Cong berhadapan dengan Vietnam Selatan yang mendapatkan dukungan dari Amerika Serikat. Jadi kita dapat melihat di sini bahwa pertentangan yang terjadi dalam Perang Vietnam Jilid 1 dan Perang Vietnam Jilid 2 memiliki perbedaan. Yang akan kita bahas pertama adalah Perang Vietnam Jilid 1 yang berlangsung sejak tahun 1946 sampai dengan tahun 1954. Apa latar belakang yang mengakibatkan terjadinya Perang Vietnam Jilid 1? Latar belakang yang mengakibatkan terjadinya Perang Vietnam Jilid 1 disebabkan karena keinginan Perancis untuk menguasai kembali kawasan Indochina, di mana kawasan Indochina yang terdiri atas kawasan Vietnam, Laos, dan Kamboja sebelumnya memang menjadi wilayah koloni yang dikuasai oleh Perancis. Kita tahu bahwa salah satu dampak dari Perang Dunia Kedua adalah merdekanya negara-negara terutama di kawasan Asia dan Afrika. Salah satunya adalah Vietnam yang memproklamasikan kemerdekaannya pada bulan September tahun 1945. Tetapi sebagaimana yang kita pahami bersama, ketika kemudian Jepang telah menyerah tanpa syarat kepada sekutu, maka sekutu kemudian datang kembali ke kawasan Asia Tenggara, di antaranya Indonesia dan Vietnam, untuk kemudian mendirikan kembali pemerintahan sekutu di kawasan Asia Tenggara tersebut, termasuk tindakan yang dilakukan oleh Perancis ketika kemudian berupaya untuk menguasai kembali negara Vietnam, supaya kemudian kawasan tersebut, kawasan Vietnam dan juga Laos maupun Kamboja, berdiri kembali pemerintahan koloni Perancis. Latar belakang inilah yang mengakibatkan terjadinya Perang Vietnam Jilid pertama antara kelompok Viet Minh yang dipimpin oleh Ho Chi Minh menghadapi Perancis. Dalam perkembangannya,
Perang Vietnam Jilid 1 kemudian berakhir pada tahun 1954 ketika benteng pertahanan Prancis di kota Dien Bien Phu berhasil ditaklukkan oleh kelompok Viet Minh. Keberhasilan Viet Minh inilah yang mengakibatkan ditandatangannya suatu kesepakatan yang dikenal dengan nama Konvensi Jenewa atau Perjanjian Jenewa. Dalam Perjanjian Jenewa tersebut, kemudian ada kesepakatan di mana dalam Perjanjian Jenewa disebutkan bahwa akan dibentuk garis batas antara wilayah Vietnam Utara dengan wilayah Vietnam Selatan, yaitu garis demarkasi atau garis demilitarisasi 17 derajat lintang utara. Dan dalam Perjanjian Jenewa tersebut terbentuklah dua negara Vietnam, yaitu Vietnam Utara dan juga Vietnam Selatan. Di sini kita dapat melihat bahwa terbentuknya Vietnam Utara dan Vietnam Selatan adalah bentuk dari perang proksi atau perang dingin yang terjadi antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet. Nantinya, Vietnam Utara akan diserahkan kepada kelompok Viet Minh dan tentu saja sebagaimana yang telah disampaikan di awal tadi bahwa kelompok Viet Minh adalah kelompok komunis Vietnam sehingga Vietnam Utara kemudian menjadi negara yang berideologi komunis. Dan tentu saja karena ideologi komunis inilah maka Vietnam Utara kemudian mendapatkan dukungan dari Uni Soviet. Bagaimana dengan Vietnam Selatan sendiri? Vietnam Selatan sendiri merupakan negara yang kemudian didukung oleh Amerika Serikat. Nantinya Vietnam Selatan sendiri akan menunjuk seorang Perdana Menteri yang bernama Ngo Dinh Diem. Jadi pemimpin di Vietnam Selatan adalah Perdana Menteri Ngo Dinh Diem. Dalam perkembangannya, Perjanjian Jenewa yang membagi Vietnam menjadi dua, yaitu Vietnam Utara dan Vietnam Selatan, tentu saja menimbulkan kekecewaan dari rakyat Vietnam. Karena apa? Karena mereka menganggap bahwa kemenangan orang-orang Vietnam atas Perancis dalam pertempuran yang terjadi di kota Dien Bien Phu seharusnya memberikan keuntungan kepada rakyat Vietnam. Vietnam tidak dipecah menjadi dua negara. Tetapi karena adanya kepentingan dari negara-negara adik kuasa pada masa itu yang mengakibatkan dalam Perjanjian Jenewa yang disepakati pada tahun 1954, Vietnam kemudian terpecah menjadi dua negara, Utara dan Selatan. Hal inilah yang dalam perkembangannya memicu terjadinya Perang Vietnam Jilid 2 yang terjadi sejak tahun 1955 sampai dengan tahun 1975. Apa yang menjadi latar belakang yang mengakibatkan terjadinya Perang Vietnam Jilid 2? Kita dapat menyebutkan beberapa latar belakang yang menyebabkan terjadinya Perang Vietnam Jilid 2. Yang pertama, sebagaimana yang telah disampaikan, adalah kesepakatan Perjanjian Jenewa yang mengakibatkan Vietnam kemudian terpecah menjadi dua negara. Menjadi Vietnam Utara dan juga Vietnam Selatan. Berikutnya, ada salah satu hal yang berkaitan dengan faktor budaya yang menjadi faktor penyebab timbulnya Perang Vietnam Jilid 2, yaitu ketika kemudian rakyat Vietnam Selatan justru banyak yang memberikan dukungannya kepada Vietnam Utara. Hal ini disebabkan karena penunjukan Ngo Dinh Diem sebagai Perdana Menteri di Vietnam Selatan. Apa kaitannya dengan pengangkatan Ngo Dinh Diem sebagai Perdana Menteri di Vietnam Selatan? Kita tahu bahwa secara budaya, rakyat Vietnam mayoritas memeluk ajaran agama Buddha. Hal yang sebaliknya terjadi pada Ngo Dinh Diem. Ngo Dinh Diem ini diketahui sebagai seorang Vietnam yang menganut ajaran
Katolik. Oleh karena itulah, agama yang dianut oleh Ngo Dinh Diem ini menjadi salah satu faktor yang berkaitan dengan aspek budaya yang mengakibatkan dukungan sebagian rakyat Vietnam Selatan kepada Vietnam Utara. Selain tentunya faktor perjanjian Jenewa yang dianggap merugikan Vietnam. Nah, jadi kita dapat melihat latar belakang berikutnya berkaitan dengan faktor Ngo Dinh Diem sebagai Perdana Menteri di Vietnam Selatan. Sebagaimana yang telah disampaikan bahwa terpecahnya Vietnam menjadi Vietnam Utara dan Vietnam Selatan adalah bentuk dari perang proksi yang terjadi pada masa Perang Dingin, melibatkan kepentingan dua negara adidaya yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Vietnam Selatan tentu saja mendapatkan dukungan kuat dari Amerika Serikat, sedangkan Vietnam Utara mendapatkan dukungan dari Uni Soviet. Amerika Serikat memberikan bantuan tidak hanya ekonomi, melainkan juga persenjataan militer kepada pasukan Vietnam Selatan ketika pecah Perang Vietnam Jilid 2 yang berlangsung sejak tahun 1955. Dalam perkembangannya, ada beberapa peristiwa penting yang harus kita ketahui bersama. Bahwa ketika kemudian gerilyawan Viet Cong yang kemudian memberikan bantuannya kepada Vietnam Utara memanfaatkan perbatasan antara Vietnam dengan Kamboja, maka mengakibatkan Amerika Serikat meminta kepada Raja Kamboja saat itu yang bernama Norodom Sihanouk untuk menutup perbatasan antara Vietnam dengan Kamboja. Tetapi Norodom Sihanouk kemudian menolak untuk memenuhi permintaan Amerika Serikat, sehingga pada tahun 1970 atas dukungan dari Amerika Serikat, seorang jenderal Kamboja yang bernama Lon Nol melakukan kudeta atas Norodom Sihanouk. Jadi kita dapat melihat di sini pada tahun 1970 ada suatu peristiwa yang sebenarnya berkaitan dengan permasalahan yang terjadi di negara Vietnam ketika Jenderal Lon Nol melakukan kudeta terhadap Norodom Sihanouk dengan latar belakang penolakan Sihanouk untuk menutup perbatasan Kamboja dengan Vietnam, di mana perbatasan Kamboja Vietnam ini sering dimanfaatkan oleh pasukan Viet Cong dan juga pasukan Vietnam Utara untuk melakukan serangan ke wilayah Vietnam Selatan. Selain itu, pada tahun 1970 juga menandai suatu perubahan politik di negara Amerika Serikat ketika desakan dan demonstrasi anti perang di Amerika Serikat semakin menguat. Hal inilah yang mengakibatkan sejak tahun 1970 Amerika Serikat mulai mengurangi dukungannya terhadap Vietnam Selatan. Jadi kita dapat melihat di sini bahwa di tahun yang sama, selain adanya dukungan kudeta yang diberikan Amerika Serikat kepada Jenderal Lon Nol untuk mengkudeta Norodom Sihanouk, maka di tahun yang sama dukungan yang diberikan oleh Amerika Serikat terhadap Vietnam Selatan mulai dikurangi. Kenapa? Karena semakin kuatnya tuntutan dari rakyat Amerika Serikat untuk mencabut keterlibatan Amerika Serikat dalam Perang Vietnam Jilid 2. Apa dampak yang kemudian ditimbulkan dari mulai dikuranginya dukungan Amerika Serikat terhadap Vietnam Selatan? Jelas ada pengaruh terhadap keputusan Amerika Serikat yang mulai mengurangi keterlibatannya dalam Perang Vietnam ketika kemudian Vietnam Selatan mulai terdesak oleh serangan yang dilakukan oleh pasukan Vietnam Utara. Hal ini kemudian terbukti pada tahun 1974 ketika beberapa provinsi yang ada di kawasan Vietnam Selatan berhasil diduduki oleh pasukan Vietnam Utara. Dan kemudian puncaknya terjadi pada tahun 1975 ketika pada tahun tersebut, tepatnya pada bulan April tahun 1975, ibu kota Vietnam Selatan yaitu Saigon berhasil direbut oleh pasukan Vietnam Utara.
direbutnya ibu kota Saigon oleh pasukan Vietnam Utara yang didukung oleh Viet Cong inilah yang menjadi penanda kemenangan pasukan Vietnam Utara terhadap Vietnam Selatan. Apa yang kemudian terjadi setelah pendudukan yang dilakukan oleh Vietnam Utara terhadap ibu kota dari Vietnam Selatan? Maka kita sama-sama telah mengetahui kemudian keberhasilan pasukan Vietnam Utara menduduki ibu kota Saigon milik Vietnam Selatan, kemudian diikuti dengan penggabungan wilayah Vietnam Utara dengan Vietnam Selatan. Maka di sini kita dapat melihat setelah peristiwa tersebut, maka Vietnam Utara dan Vietnam Selatan digabungkan. Dan kemudian terbentuk Republik Sosialis Vietnam sampai dengan hari ini. Tetapi dampak dari terjadinya Perang Vietnam Jilid 2 kemudian dirasakan pula oleh negara-negara di kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Apa yang kemudian terjadi? Yaitu munculnya gelombang pengungsian dari rakyat Vietnam keluar dari wilayah Vietnam yang kemudian dikenal sebagai manusia perahu. Kenapa kemudian mereka dikenal sebagai manusia perahu? Karena mereka menggunakan perahu-perahu untuk meninggalkan wilayah Vietnam menuju wilayah negara-negara lain yang memang mereka menjadikan wilayah tersebut sebagai tujuannya. Di antaranya adalah Australia. Maka ketika kemudian para pengungsi perang Vietnam ini berupaya untuk menjangkau wilayah Australia, tentunya akan melewati wilayah Indonesia. Dan inilah yang menjadi salah satu dampak ketika muncul kemudian pengungsi dari Vietnam tersebut yang dikenal sebagai manusia perahu, yang kemudian ditampung oleh pemerintah Indonesia. Selain itu, nantinya terjadinya perang Vietnam akan membuka atau akan memberikan ASEAN suatu kesepakatan untuk menunjukkan kawasan ASEAN sebagai kawasan yang bebas, damai, dan juga netral. Artinya, tidak kemudian terlibat dalam percaturan politik global saat itu, yaitu Perang Dingin. Bagaimana Sobat Edson? Dapat dipahami? Demikian Sobat Edson pembahasan materi peristiwa mutakhir di dunia, di mana kita telah membahas peristiwa Perang Vietnam. Semoga bermanfaat. Jumpa lagi di kesempatan berikutnya bersama saya, Kak Andi, tutor sejarah @edson.id. Salam pintar. Sekian Sobat Edson untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat Edson juga bisa mengunjungi edson.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat Edson, salam pintar!